Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. siang, Majelis Ngopi Sahabat Bais Talk Show. Saya Mangesti Waluyo Sejati. Kita sedang duduk bersama ngopi sambil menengok satu masalah yang sering kita lihat di jalan desa. Lubang yang ditinggalkan tambang, sungai yang keruh, truk yang lewat membawa debu, dan di balik itu ada kehidupan manusia yang kompleks. Hari ini topiknya tebal, penambangan tanpa izin. Bagaimana menyelamatkan lingkungan dan bagaimana mengubah sumber daya yang menjadi nilai tambah untuk masyarakat dan negara. Kita tidak akan menghakimi secara moral, tapi mengurai akar, solusi praktis, dan langkah yang bisa dilaksanakan. Di studio sudah ada seorang yang paham dari sisi teknik dan kebijakan. Beliau adalah Gus Bisma. Gus Bisma ini adalah Ketua Alumni ITB Jawa Timur dan Wasekjen Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana Gus kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita ngopi-ngopi siang ini nih kita ngopi Arabica Gayo Gus. Enak Siap, Gus? Enak Gus? siap. Enak kan? Bikin mata enggan untuk berkedip. Wah, mantap. Oke, masalah. Gus, kita ngobrol siang ini. Kita mulai dari kisah ya. Bayangkan satu desa pagi-pagi terdengar bunyi mesin, ada truk lewat, ada air sungai berubah warna. Siapa yang rugi dan siapa yang untung nih Gus? Ya tentunya pertambangan ini tidak terlepas dari peran sosial dan masyarakat ya. Jadi mayoritas persoalan di dunia pertambangan itu adalah persoalan non teknis. Oh, non teknis malah ya Gus ya. Jadi artinya ketika persoalannya adalah persoalan teknis itu bisa semua kita sebagai engineer atau sebagai penambang itu ya sudah ada protap-protapnya. Mudah ya sebenarnya kalau urusan teknisnya ya. Jadi ya sudah ada ilmunya formulasi, ya. ada sudah hitungan dan sebagainya yang sudah Mm. pasti. Tapi ketika berkaitan dengan masyarakat karena tambang itu juga tentunya kalau nggak tambangnya sendiri, tetapi transportasinya misalnya yang berkaitan dengan masyarakat lewati jalan umum, lewat perkampungan, yang artinya tidak melulu jalan yang digunakan itu adalah jalan tambang. Jalan miliknya tambang ya. Jadi ada mining hauling road, ya jalan tambang yang memang khusus. Nah itu rata-rata itu tidak bisa mengcover semua transportasi hingga ke off-taker di ujung. Jadi misalnya off-takernya pabrik semen, misalnya off-takernya itu industri lanjutan. Nah itu tidak semuanya itu dilewatkan jalan yang khusus tambang, tetapi memang ada sebagian, tetapi sebagian besarnya lagi banyaknya ya berkaitan dengan masyarakat, jalan kampung, jalan desa, jalan kabupaten, yang mana juga pasti bergesekan dengan masyarakat sekitar. Itu tidak bisa terhindarkan, mesti lewat jalan kampung dan lewat jalan kabupaten itu tidak bisa terhindarkan ya. Betul, jadi karena investasi di mining hauling road sendiri itu sangat besar, jadi investasi membuat jalan tambang sendiri itu sangatlah besar. Jadi untuk transportasi menuju jeti ataupun industri pembeli itu memang harus lewat mau tidak mau supaya ekonomis itu harus melewati jalan tersebut. Ya. Gus, di lapangan kan sering ada klaim kita tidak punya pilihan. Bagaimana kita dengarkan itu tanpa sekedar melabeli, Gus? Tidak ada pilihan ini bagaimana dulu? Tidak ada pilihan artinya orang tidak bisa untuk tidak menambang atau bagaimana? Ini perlu didefinisikan secara
supaya pemirsa juga, rekan-rekan ini juga bisa Nah. paham dengan substansi yang kita ini. Nah, ini maksudnya kan kadang-kadang ditekankan pada empati. Banyak yang memilih ilegal karena sistem formal sulit diakses misalnya itu loh. Sehingga mereka itu merasa nggak punya pilihan gitu, memang gitu. Kalau dengan legal ya wah itu izinnya rumit, apa masalah yang gitulah. Terus jadi itu gimana itu? Memang yang kita hadapi memang kenyataannya begitu. Jadi karena pertambangan ini adalah sektor usaha yang berisiko sangat tinggi. Jadi di dalam sekarang ada namanya OSS RBA ya, berbasis risiko. Nah, sektor pertambangan ini adalah sektor yang salah satu yang risikonya sangat tinggi dan sangat tinggi. Maka dari itu perlu tahapan regulasi yang dilewati dan itu cukup panjang. Mulai dari awal ketika pencadangan, kemudian naik ke eksplorasi. Di eksplorasi juga sekarang disyaratkan harus ada UKL UPL. Jadi tidak, kalau zaman dulu ketika eksplorasi kita tidak perlu tuh UKL UPL. Nah, sekarang ngambil sampel per grid 50 meter, per grid 100 meter aja sudah harus ada UKL UPL-nya. Jadi memang tahapan itu memang untuk IUP, izin usaha pertambangan itu memang cukup panjang. Nah, di satu sisi yang lain ada juga namanya izin pertambangan rakyat. Izin pertambangan rakyat ini sebenarnya untuk lingkup yang lebih sederhana. Tetapi lagi-lagi per hari ini kita belum menemukan formulasi yang regulasi yang sangat sederhana, itu belum. Jadi artinya kita, saya pribadi bersama teman-teman Perhapi juga ikut andil di dalam pembahasan bagaimana IPR ini one stop solution bisa kita bikin. Sekarang stakeholdernya ada di Kemenko Perekonomian, ditugaskan oleh Presiden bagaimana mencari solusi IPR ini lebih simpel gitu ya. Betul. Bukan berarti tidak memenuhi kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice. Tapi bagaimana masyarakat yang awam dan sudah melaksanakan kegiatan pertambangan itu sendiri itu mau menempuh jalur ini dan pendapat kepada negara tidak lagi hilang. Ya, jadi kalau bisa dipermudah, ya dipermudah gitu ya. Betul. Jadi tetapi masih koridor mengikuti SOP. Pasti. Jadi dipermudah itu masyarakat jangan keliru bahwa dipermudah ya wis kabeh ditabrak aturan-aturan gitu. Enggak, ya kan? Begitu. Masih tetap SOP. Baik. Jadi dari kisah ini Gus menunjukkan dua hal menurut saya, kebutuhan ekonomi mendesak dan kegagalan tata kelola. Sekarang kita uraikan bagaimana akar permasalahannya. Kenapa tambang ilegal itu tumbuh subur ya? Ini apakah karena politik, regulasi, kesenjangan ekonomi, atau semuanya benar? Jadi itu semua faktor-faktor yang ya betul-betul mempengaruhi izin tambang legal itu jadi sulit. Jadi Gus Bisma, tolong dijelaskan proses perizinan yang kompleks itu. Jadi betul. Jadi pertambangan tanpa izin atau illegal mining ini itu tidak lahir serta-merta. Tentunya semua itu kenapa sih harus ada ini? Karena memang ada permintaan. Tidak akan pernah ada supply tanpa ada permintaan. Tidak akan ada demand. Tidak akan ada supply tanpa ada demand. Yes. Nah, maka dari itu ketika ditanyakan yang mana nih Gus yang kira-kira salah atau kita patut persalahkan ya, kita nggak bisa berpikir satu bagian tersendiri. Tapi ini suatu pendekatan yang harus holistik karena aparat penegak hukumnya harus terlibat. Harus benar-benar bagaimana law enforcement itu benar-benar ditegakkan dan tanpa pandang bulu. Dan tidak ada oknum-oknum yang membackingi pertambangan ilegal ini.
Jadi bagaimana di internal APH sendiri tegas. Yang kedua, di sektor pemerintah pusat yang menangani sektor mineral dan batu bara ini, bagaimana menciptakan tata kelola ekosistem regulasi yang tepat sasaran. Jadi mana-mana yang bisa dipermudah, kita permudah, dan itu memang lingkupnya memang untuk pertambangan yang artisanal gitu ya. Pertambangan artisanal itu pertambangan yang sederhana, pertambangan rakyat. Kalau kita kenali di Indonesia itu. Jadi bagaimana dalam satu, misalkan kita ambil contoh case pertambangan rakyat, dalam satu wilayah pertambangan rakyat, misalkan luasannya katakanlah 200 hektar. Nah 200 hektar ini kalau di regulasi yang ada saat ini itu jadi dalam WPR ini bisa dipecah IPR di dalamnya, diterbitkan IPR. Jadi IPR ini maksimum untuk badan hukum berupa koperasi itu mendapatkan 10 hektar luasan. Dan untuk pemohon individu itu 5 hektar. Nah, ketika hanya individu ataupun koperasi atau ormas kan juga tuh. Iya, kalau ormas itu yang di PP 39 yang baru itu untuk IUP. IUP. Nah, kalau IPR itu sudah lama itu untuk rakyat, untuk perseorangan dan untuk koperasi. Nah, itu wajib bikin UKL-UPL per IPR. Per 10 hektar harus bikin UKL-UPL, per 5 hektar harus bikin UKL-UPL. Jadi kalau itu dilaksanakan sebenarnya ya penambangan itu aman ya, nggak begitu merusak lingkungan ya? Iya pastinya kan, karena di dalam standar UKL-UPL juga ada standar bagaimana pengelolaan lingkungannya, pemantauan lingkungan, mekanisme pemantauan lingkungannya itu ada. Nah, cuman saat ini ketika harus per individu maupun koperasi ini dibebankan untuk mengurus ini semua, maka dengan kondisi regulasi yang ada itu sangat berat. Oke. Saat ini ada minum dulu kopi. Iya, siap. Bismillah. Sebagai contoh sekarang itu kan WPR itu ada sekitar 2000-an WPR ya. 2000-an WPR, kemudian yang sudah terbit dokumen lingkungannya itu sekitar 48 lah. Nah, gap ini tuh sangat besar, sangat jauh. Makanya kita perlu breakthrough, butuh lompatan bagaimana legalisasi dari tambang-tambangnya, utamanya yang sudah existing berjalan ini bisa segera diterbitkan IPR-nya. Nah, ini yang harus kita cari jalannya. Jadi tidak harus per satu IPR itu ngurus UKL-UPL, kemudian ngurus rencana reklamasi, ngurus rencana pasca tambang, ngurus visibility study, harus punya kepala teknik tambang sendiri. Jadi yang kami usulkan bagaimana per satu WPR, jadi per 200 hektar itu satu KTT saja, satu kepala teknik tambang, satu rencana reklamasi, satu rencana pasca tambang, satu UKL-UPL atau satu AMDAL. Selain efisien ya, ini produktif ya, lebih cepat, kemudian ya juga biayanya nggak terlalu tinggi ya. Koordinasinya enak. Kan memang perizinan UKL-UPL ini atau AMDAL ini kan ditanggung oleh pemerintah sebenarnya. Karena untuk IPR ini untuk urus aspek teknik dan lingkungannya itu semua pembiayaan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dalam hal ini ditugaskan di dalam undang-undang kita. Jadi bagaimana menyelesaikan ini, maka harus dengan satu-satunya cara melahirkan regulasi baru yang melakukan breakthrough supaya percepatan penerbitan IPR ini bisa dilakukan dengan persyaratan tadi itu dipenuhi dalam satu kawasan aja. Jadi tidak per satu izin. Iya. Oke. Gus, kalau ada pendengar ini dari Bapeda atau Dinas SDM atau Kementerian SDM atau semua yang terkait, apa pesan Gus Bisma ini untuk mereka? Jadi teman-teman pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas SDM dan dinas yang berkaitan yaitu seperti biasanya Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perizinan dan Permodalan Satu Atap, Satu Pintu, DPMPTSP, kemudian DLH, kemudian SDM. Jadi
Apa pesan yang untuk yang beliau yang itu bilang? yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memberikan cepat mengidentifikasi mana-mana daerah yang sudah existing berjalan kegiatan pertambangannya dan belum ada izinnya untuk dilakukan afirmasi. Itu didahulukan. Ya? Itu didahulukan. Ya. Supaya tidak makin panjang potensial loss kita. Betul. Kalau makin tidak kita urus, maka potensial loss kita makin besar. Yes. Pasti kan. Karena orang tidak ada izinnya, bagaimana kita menarik iuran pertambangan rakyatnya? Ya. Bagaimana kita nggak menarik terregistrasi pajak dengan benar kan ya? Untuk sektor komoditas mineral bukan logam dan batuan, bagaimana kita mengambil pajak MBLB-nya? Ya. Bagaimana kita menarik option pajaknya? Ya. Dan itu kan tidak ada mekanismenya. Nah, kalau tidak ada badan hukum yang mendasari atau legalitas yang mendasari kan seperti itu. Maka dari itu saya pikir perlu adanya inventarisasi mana yang perlu didahulukan. Karena tentunya kita punya keterbatasan anggaran dan sebagainya. Waktu, tenaga ya kan. Tentunya itu sambil lalu kita juga menunggu yang saat ini dikoordinatori oleh Kemenko Perekonomian untuk bisa mengelahirkan regulasi baru yang memayungi khususnya untuk IPR, izin pertambangan rakyat ini. Ya Gus, tentu saja kan sebagai pelaku tambang kita kan nggak pingin maksud saya itu urusan rinti dan pungutan informal itu menjadi penghalang ya. Betul. Penghalang. Ini gimana Gus untuk kemudian juga bagaimana ini yang biasanya nilai tambah lokal ini yang biasanya itu tidak terjadi itu nilai tambah lokal ini bagaimana Gus? Itu untuk dua hal itu Gus. Jadi rinti dan pungutan informal ini terjadi apabila tentunya tanpa izin. Ya, bagaimana kegiatan pertambangan itu bisa berjalan kalau tidak ada izinnya? Ya tentunya ada oknum-oknum yang mengalukan pungli supaya kegiatan ini tetap bisa berjalan. Maka dari itu yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita perlu kerjasama, betul-betul kerjasama. Tidak hanya APH-nya, tidak hanya pemerintahnya, baik itu pusat maupun daerah, tidak hanya akademisinya, tidak hanya lembaga swadaya masyarakatnya, tidak hanya masyarakat itu sendiri, gitu ya. Artinya multi stakeholder ini harus betul-betul bersama-sama, gitu ya. Termasuk kita juga harus mengedukasi pasar. Jika sourcing materialnya itu dari hal-hal yang bersifat illegal mining atau pertambangan tanpa izin, maka jangan diterima dong. Gitu dong. Gitu. Jadi kalau misalnya aspek legalnya bahwa bahan ini diambil dari tambang yang tidak diketahui asal usulnya, dalam hal ini legalitasnya, izin produksinya, RKAB-nya, maka jangan diterima. Nah, seperti itu. Jadi ini semua berkaitan, tidak akan PT ini akan terus subur kalau tanpa sumbangsi semua pihak ini bersama-sama komitmen. Ya. Jadi memang seperti Gus tadi jelaskan ya, sebenarnya model ekonominya kan material mentah menjadi uang lari ke pengumpul atau pabrik, kemudian masyarakat menerima upah ya. Nah, kemudian kalau di proses lokal penciptaan lapangan kerja dan multiplier efeknya kan besar Gus. Nah, kemudian untuk dampak ekologi memang sedimentasi sungai, penurunan muka air tanah, kemudian kerusakan hutan, riparian ini, sosial konflik lahan, kesehatan masyarakat, debu, polusi air dan gangguan lalu lintas. Ini Gus mohon jelaskan gimana ini dari aspek itu yang perlu Gus Bisma jelaskan untuk masalah itu. Jadi begini, jadi yang pernah kami usulkan itu adalah bagaimana khususnya yang berkaitan dengan masyarakat langsung pertambangan rakyat, itu per satu WPR itu ada satu IUI sendiri, namanya satu izin usaha industri sendiri, pengolahan dan pemurnian di situ. Jadi buatkan fasilitas
pengolahan dan pemurnian di situ, yang mana itu bisa dikuasain oleh BUMD atau stakeholder lokal, pengusaha lokal yang punya kepedulian bahwa kita perlu punya nilai tambah nih. Nah, jadi biarkan yang menambang, aktivitas menambangnya itu masyarakat, yang existing masyarakat ya kita dorong, dan tapi juga kita harus kontrol. Ya. Nah, tapi bagaimana nilai tambahnya? Nilai tambahnya yaitu per satu wilayah pertambangan rakyat kita buatkan 1 unit WPR, atau misalnya per 2-3 WPR kita buatkan 1 unit pengolahan dan pemurnian. Misalnya ultra fine gold atau apa yang bisa ini timah misalnya, yang bisa dilakukan di Bangka Belitung dan sebagainya kan gitu. Jadi ini pendekatan ini yang juga harus kita dorong gitu ya, dan kita barangkali pemerintah daerah dalam hal ini juga bisa mengambil peluang-peluang begini. Jadi bagaimana mendorong IPR itu terbit ya dengan cara pemerintah daerah dan lewat BUMD-nya membuat fasilitas pengolahan pemurnian. Ya. Gitu. Lah, kemudian bagaimana lantas pertanyaannya, aspek lingkungannya bagaimana gitu kan? Tentunya kalau ada sebuah kegiatan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik, maka tentunya kegiatan lingkungannya, pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungannya bisa terkelola dengan baik. Nah, kalau misalnya hanya orang per orang atau per koperasi per koperasi, ini akan lebih rumit. Iya, gitu iya. ya. Maka dari itu yang tadi yang saya propose, yang saya usulkan, bagaimana per satu WPR ini punya KTT sendiri. Jadi kepala teknik tambangnya itu yang mengawasi dan mengontrol itu di satu wilayah pertambangan rakyat tersebut, tidak hanya di satu IPR saja. Jadi bisa sambil lalu banyak IPR yang dia pastikan, dan artinya di lapangan penggunaan yang bersifat merusak lingkungan, bahan kimia yang merusak lingkungan itu bisa dihindarkan seperti itu. Oh, masalah. Ini sekarang kita masuk di bagian yang paling panjang ini, karena solusi konkret teknisnya, kelembagaan dan model bisnis ini seperti apa? Misalnya konsep besarnya membuat masyarakat tuh punya legalitas, jadi bukan jadi mafia nih Gus. Ini gimana ini Gus? Nah ya, ini kan saya sebenarnya sudah singgung dari tadi. Bagaimana sih pendekatan yang kita perlu lakukan? Ya kita perlu one stop solution. Jadi satu solusi yang untuk semua, khususnya untuk yang tambang-tambang yang sudah berjalan, kegiatan pertambangan yang sudah berjalan. Nah, dan rata-rata yang artinya yang berdampak langsung kepada masyarakat, metode penambangannya juga masih tradisional atau artisanal, ya itulah yang kita harus prioritaskan. Nah, ini harus ada kerjasama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden memerintahkan Kemenko Perekonomian, ayo segera kita terbitkan peraturan atau perpres yang mengatur terkait dengan bagaimana penerbitan IPR yang lebih sederhana, tapi tetap memenuhi kaidah pertambangan yang baik. Itu yang pusat. Yang daerah bagaimana menginventarisasi kegiatan pertambangan yang sudah berjalan existing untuk segera kita afirmasi, untuk segera kita terbitkan IPR-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus solusi jangka pendek yang harus kita segera ambil gitu, karena mau tidak mau, karena demand ini, permintaan terus berjalan, tidak bisa kita bilang oh ya sudah kita hentikan saja penerbitan izin gitu. Ya kalau dihentikan makin marak dong. Iya, ilegalnya. Iya, itu yang tadi itu. Anda punya masyarakat tidak punya pilihan itu. Tidak punya pilihan akhirnya. Padahal ini kan kaitan dengan perut, kaitan dengan kehidupan mereka gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya jangan di stop, tapi bagaimana regulasi ini menjawab kebutuhan dan masyarakat bisa mau menempuh ini. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan model kelembagaan ya Gus, seperti koperasi tambang atau BUMDes kan step by step model implementasinya kan, seperti pembentukan entitasnya, persyaratan minimal itu apa, koperasi, BUMDes, anggaran dasar, anggaran rumah tangga ringkas dan macam-macam, izin mikro, kemudian manajemen rantai pasoknya, mekanisme
transparansinya, kan contoh pembagian marginnya itu gimana Gus anunya step by step model implementasinya Gus? Jadi kita juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, bahwa beliau menginginkan bagaimana pengolahan sumber daya alam khususnya di mineral dan batu bara ini bisa menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk negara maupun untuk masyarakat. Nah, dan beliau juga punya gagasan saat ini Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih gitu kan. Ini bisa diintegrasikan. Nah, jadi barangkali bisa dimulai bahwa yang memohon untuk di desa-desa yang berada memiliki potensi sumber daya alam ini mulai lewat Kopdes Merah Putihnya gitu. Kopdes Merah Putihnya memulai memberikan contoh dan misalnya bisa take lead terhadap koperasi-koperasi yang lain. Itu pembentukan entitasnya atau bisa menjadi semacam holding koperasinya bagi koperasi-koperasi yang lain, koperasi-koperasi masyarakat. Sehingga aspek teknik maupun lingkungannya bisa dikontrol lewat Kopdes Merah Putih ini, gitu kan. Nah kalau BUMDes juga bisa. Ini kan BUMDes kan dari bentukan yang lama ya. BUMDes juga bisa. Jadi artinya kan BUMDes bisa punya PT. Nah PT ini bisa mengajukan sekarang ada lewat PP 39 turunan dari Undang-Undang 2 2025 terkait pemberian hak prioritas terhadap koperasi atau badan usaha kecil dan menengah gitu kan. Jadi barangkali juga BUMDes ini yang sudah existing berjalan dan punya kapabilitas finansial yang cukup, ini memulai untuk memohonkan izin usaha pertambangan. Itu yang dimaksud izin mikro itu tak? Iya. Kemudian untuk manajemen rantai pasoknya gimana Gus? Jadi lewat misalnya kita bikin semacam ide Indonesian Mining Incorporated, gitu ya. Mantap. Indonesian Mining Incorporated. Jadi gagasan bagaimana menghubungkan entitas existing yang sudah besar seperti BUMN yang sudah berjalan di sektor mineral dan batu bara ya seperti Antam, Inalum dan lain sebagainya ini dengan para penambang-penambang yang ada di hulu, yang utamanya yang dilakukan oleh masyarakat lokal secara langsung dan masih secara artisanal atau secara tradisional. Nah, jadi berikan penugasan atau ya semacam itulah, atau saya nggak berani mengucapkan itu, tapi bahwa yang sudah besar ini melakukan pembimbingan, jadi bapak asuh, gitu ya. Bagaimana kalau misalnya tidak bisa penugasan ya mekanisme apalah gitu ya, itu pemimpin kita lebih paham lah. Tapi bagaimana para perusahaan-perusahaan besar ini BUMN maupun swasta nasional yang sudah bergerak lebih awal, yang sudah secara tata kelola pertambangannya sudah sangat baik, ini menjadi bapak asuh bagi penambang-penambang rakyat ini, sehingga rantai pasoknya pun bisa dipastikan bahwa semua IPR yang menghasilkan raw mat ini diterima oleh entitas yang juga legal. Ya, salah. Jadi koperasi plus IUP mikro plus unit pengolahan itu nanti outputnya kan nilai tambah. Ya. Selain nilai tambah ada pajak masuk, kemudian lingkungan terjaga. Bila ada SOP teknis dan reklamasi yang jelas dan terkontrol. Pasti. Nah, Gus Bisma tadi sudah berkali-kali juga sudah menyinggung, kita sebenarnya ke urusan meja kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh bupati, gubernur, OPD ya dalam 90 hari atau 1 tahun atau 3 tahun itu kan ada langkah-langkahnya Gus. Tadi sudah Gus Bisma juga secepatnya mapping gitu kan. Kemudian moratorium penindakan keras. Ya, kemudian buat pilot project 3 desa atau apa yang bisa membuat itu jadi contoh gitu. Gimana Gus?
tentang regulasi lokal itu Gus Wisma tadi juga sudah menyinggung kan pada IOP mikro yang ringkas atau simpel, sanksi bagi yang memalak itu sudah Gus tadi. Nah, jika ada gubernur yang mendengarkan, pesan apa yang paling praktis yang Gus Wisma ingin sampaikan, Gus? Jadi contohnya seperti ini, misalkan saya kemarin ikut pembahasan terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bagaimana percepatan penerbitan IPR di NTB. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga kami diminta oleh teman-teman di Provinsi Bangka Belitung untuk juga ikut memberikan sumbangsi pemikiran maupun ikut mendampingi ya bagaimana implementasi dari ide-ide maupun gagasan-gagasan yang ada. Nah, kita contohkan misalkan di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ini kan tambang yang dilakukan secara tradisional atau artisanal ini oleh rakyat ini kan banyak sebenarnya. Dilakukan, nah cuman belum ada IPR atau belum ada IUP-nya. Maka dari itu ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini kepala daerah yaitu gubernur, yakni tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, inventarisasi mana-mana yang sudah memang masif kegiatan pertambangannya, supaya dan masih potensi cadangannya masih besar, sehingga sesegera mungkin dilakukan afirmasi kebijakan, tentunya memenuhi prasyarat yang ada itu supaya diterbitkan izinnya, baik izin pertambangan rakyat kalau memang itu tidak memungkinkan untuk sebagai IUP kalau bisa IUP ya lebih baik. Tapi IUP ini rantainya sangat panjang karena otoritas untuk komoditas logam dan batu bara itu ada di pemerintah pusat dan harus melalui mekanisme bidding. Tender. Tetap Jadi bidding ya. Supaya ada breakthrough ya tentunya Harus transparan. ajukan WPR aja untuk wilayah pertambangan rakyat, mana-mana yang sudah kegiatannya masif dan cadangannya masih dalam beberapa waktu ke depan ini masih banyak. Nah, ini segera mungkin terbitkan IPR supaya potensial loss-nya makin bisa kita minimalisasi gitu. Baik kerusakan lingkungannya maupun potensi yang bersifat dengan finansial yang harusnya masuk kepada negara. Masya Allah. Jadi luar biasa. Terima kasih Gus Wisma, obrolan yang kaya, ini daging semua ini sebenarnya. Intinya tambang bukan masalah jika dikelola dengan adil ya. Keberlanjutan dan memberi nilai tambah untuk rakyat. Bila kita ingin ekonomi desa hidup, kita perlu mengubah cara pandang dari ambil sebanyak-banyaknya menjadi olah sebanyak mungkin, mendekat ke sumber. Jadi untuk pendengar, bila Anda dari desa dengan masalah ini, kirim laporan singkat dan foto dan lokasi ke email WA kami. Sebutkan kontaknya. Untuk Pemda, saya dan narasumber Gus Wisma, ini memang Ketua Wasekjen Asosiasi Pertambangan, bersedia membantu membuat blueprint pilotnya ya. Direct message dan email. Siap kan Gus? Siap. Siap bersama-sama masyarakat. Share episode ini ke kepala desa dan kepala dinas Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.